Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Indah Nurgaiti dari kelas S1 Keperawatan B akan mempresentasikan hasil teori saya, yaitu teori of self-care of chronic illness yang ditulis oleh Barbara Rigel pada tahun 2012. Sebelum kita ke materi, saya akan sedikit memberikan penjelasan tentang sejarah dan teori. Barbara Rigel lahir pada tanggal 3 April 1950 di Louis. Putri Lawrence Rigel dan Shirley Jean Will. Rigel adalah peneliti klinis Amerika, spesialis perawatan klinis, akademisi, dan penulis. Dia adalah profesor di School of Nursing di University of Pennsylvania, profesor emerita di San Diego State University, dan co-director dari International Center for Self-Care Research. Setelah menerima diploma keperawatan dari Sekolah Keperawatan Rumah Sakit Yahudi, Rigel kuliah di San Diego State University dan menerima gelar sarjana keperawatan pada tahun 1981. Setelah itu, ia mendaftar di University of California, Los Angeles dan memperoleh gelar master dan doktor di keperawatan pada tahun 1983 dan 1991. Masing-masing pada tahun 2003, ia memperoleh gelar master kehormatan dengan jurusan seni dari University of Pennsylvania. Pada tahun 2022, ia menerima gelar kehormatan Doctor of Medicine dari Linköping University of Sweden. Rigel adalah anggota terpilih dari beberapa organisasi profesional, termasuk Heart Failure Society of America, Preventive Cardiovascular Nurse Association, American Heart Association, dan American Academy of Nursing. Dia juga editor pendiri Journal of Cardiovascular Nursing. Rigel telah menerbitkan lebih dari 600 makalah tentang berbagai topik mengenai perawatan diri, seperti kepatuhan pengobatan, tidur, pemantauan kondisi, dan pengelolaan sendiri gejala yang terkait dengan penyakit kronis. Dia telah mengembangkan teori dan ukuran laporan dari keperawatan diri. Penelitiannya di lapangan didukung oleh beberapa organisasi termasuk NIH, Institut Penelitian Hasil Berpusat pada Pasien, dan yayasan swasta. Dia adalah editor dari 4 buku berjudul Dreyfus Pacemaker Therapy and Interpersonal Approach, Physiological Aspect of Critical Care Nursing, meningkatkan hasil pada gagal jantung, pendekatan interdisipliner, dan perawatan jantung, pendamping penyakit jantung prewar. Selanjutnya, penjelasan teori. Perawatan diri dianggap penting dalam pengelolaan penyakit kronis, tetapi elemen perawatan diri belum ditentukan dalam teori tentang rentang menengah yang dapat digunakan di berbagai kondisi kronis selama proses pemeliharaan kesehatan. Tujuan dari teori ini adalah untuk menjelaskan teori tentang menengah perawatan diri pada penyakit kronis, menentukan konsep, asumsi, dan proporsi, dan faktor yang mempengaruhi beberapa keperawatan diri dalam konteks ini. Hasil yang diinginkan dan tidak diinginkan dari perawatan diri dibahas, dan cara teori ini dapat menjelaskan dan memajukan penelitian dan praktik dijelaskan. Teori perawatan diri ini berkembang dari praktik klinis merawat orang dewasa dengan gagal jantung. Pengalaman klinis tersebut menggambarkan tantangan yang dihadapi pasien dalam merawat diri mereka sendiri ketika keputusan mereka harus sesuai dengan kebutuhan yang ditentukan oleh kondisi kronis mereka. Basis teoritis dibentuk dari teori perawatan diri gagal jantung spesifik situasi. Selanjutnya, the Middle Range Theory of Self-Care of Chronic Illness menyatakan ada kesamaan dalam kebutuhan perawatan diri di antara individu dengan penyakit kronis yang menyarankan bagaimana menjaga dan meningkatkan kesehatan dalam konteks
Undang-Undang 2010 perawatan terjangkau ditandatangani menjadi undang-undang yang memberikan peraturan yang lebih ketat pada institusi yang membutuhkan lebih banyak penekanan pada pencegahan penyakit dan peningkatan kualitas perawatan. Metode berbasis bukti yang membantu mencapai tujuan ini termasuk pendidikan pasien, perawatan diri, dan penyertaan pasien ke dalam rencana perawatan mereka sendiri. Perkembangan teori perawatan diri penyakit kronis. Rijel, Gersma, dan Stolberg sebelumnya telah mengembangkan teori perawatan diri pada pasien gagal jantung. Para penulis menunjukkan bahwa Middle-range Theory of Self-Care of Chronic Illness berevolusi dari teori-teori mereka sebelumnya yang berhubungan dengan perawatan diri pada pasien dengan gagal jantung dan didasarkan pada teori spesifik situasi perawatan diri gagal jantung mereka sebelumnya. Rijel, Sharma, dan Stolberg 2012. Mereka sangat dipengaruhi oleh karya Dorothy Orem dan teori keperawatan defisit perawatan diri. Penulis memutuskan bahwa jika proses perawatan diri lebih dipahami, penyedia layanan kesehatan dapat menggunakan informasi tersebut untuk merancang intervensi yang mengarah pada hasil pasien yang lebih baik. Dengan mengabarkan pada pekerjaan mereka sebelumnya yang lebih spesifik pada penelitian mengembangkan teori ini dari pendekatan induktif. Yang selanjutnya asumsi teori. Yang pertama, tujuan perawatan diri pada individu sehat dan individu sakit kronis berbeda sehingga terdapat perbedaan perawatan diri individu sehat dan individu sakit. Kedua, individu harus memiliki kemampuan kognitif dan fisik untuk perawatan diri. Ketiga, pada individu dengan beberapa komorbiditas, tindakan perawatan diri dapat bekerja berlawanan ketika dipertimbangkan dalam kaitannya dengan masing-masing penyakit. Yang selanjutnya konsep teori. Berikut adalah bagian dari teori self-care of chronic illness. Dapat dilihat di layar. Sedikit penjelasan. Self-care maintenance pemeliharaan perawatan diri perilaku yang ditunjukkan oleh individu yang mempromosikan kesejahteraan individu tersebut. Lalu, self-care monitoring penilaian diri secara rutin terhadap tumbuh dan proses tumbuh. Lalu, self-care management perawatan diri dari analisis pribadi dari data yang diperoleh selama pemantauan perawatan diri untuk menentukan perlunya intervensi. Analisis pribadi dari data yang diperoleh selama pemantauan perawatan diri untuk menentukan perlunya intervensi. Lalu, bagaimana konsep ini terkait? Setiap konsep terkait dan mengalir ke yang lain. Perawatan diri memberikan kesempatan untuk pemantauan perawatan diri. Pemantauan perawatan diri memberikan informasi untuk manajemen terjadi dan dengan demikian merupakan hubungan antara perawatan diri dan manajemen perawatan diri. Manajemen perawatan diri adalah proses yang dinamis seperti hal kesehatan yang dinamis. Teknik manajemen perawatan diri yang baru dapat menjadi bagian dari perawatan diri sehari-hari dan memulai siklus dari awal lagi. Teori ini memungkinkan perawat untuk mengenali kebutuhan yang umum untuk individu yang sakit kronis dan pada gilirannya lebih baik dan lebih khusus membahas poin untuk pendidikan atau meningkatkan perawatan diri yang mengarah pada peningkatan hasil pasien, membantu perawat dan penyedia layanan kesehatan lainnya memfokuskan pendidikan pasien dan mengatasi hambatan perawatan diri. Menjelaskan kebutuhan dan persyaratan yang meningkatkan kemungkinan keberhasilan pasien dalam memberikan perawatan diri. Dengan cara ini, teori berkontribusi untuk memahami dan memprediksi hasil. Selanjutnya, ini adalah variabel pengukuran dari teori tersebut. Dapat dilihat di layar. Sekian presentasi dari teori saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.